Apa yang lu bisa harapin dari sebuah film animasi yang cuma bercerita mengenai lomba lari 100 meter? Ya, gue sangat menyayangkan kenapa film ini baru tayang setelah gue pensiun sebagai atlet. "100 Meters" aka Yakuemo udah bisa kalian tonton di Netflix sekarang, meskipun sebenarnya udah rilis di bioskop tahun lalu, tapi gue nggak sempat nonton dan sebenarnya gue nggak tertarik sama sekali untuk menonton filmnya satu ini, meskipun ratusan ngelantur korps udah nyawer demi gue menonton film ini, tapi gue nggak tertarik. Bang, apakah sudah nonton anime movie? Aduh, 100 Meters lagi, bisa gila lo gue. Tapi sebuah keajaiban terjadi. Tiba-tiba gue entah kenapa kesambet apa, gue mencoba menonton film ini dan gue tergila-gila sama filmnya satu ini. By the way, film ini diadaptasi dari manga karya Uoto, orang yang sama yang ngebuat Orb and the Movement of the Earth yang udah gue pernah review waktu itu. Dan kenapa gue gak tertarik nonton film ini? Karena dalam hati gue ya, bro, ayolah. Dari posternya aja ini lomba lari 100 meter, judulnya 100 meter. Lu mau cerita apa anjing lari 100 meter gitu kan? Emang bisa sebagus apa filmnya? Kalau misalnya sepak bola 90 menit, kalau volley set demi set, kalau basket 4 quarter, kalau F1 puluhan lap. Ketika lu melakukan satu kesalahan, lu bisa perbaikin ke depannya. Ada drama, ada konflik, ada strategi. Durasinya panjang. Itu ruang untuk bercerita. Tapi lari 100 meter 10 detik, one mistake and you're done. Satu kesalahan, tamat, selesai lu. Lu gak bisa perbaikin. Lu ulangin lagi tahun depan, mau gak mau. Semua jerih payah lu dalam 1 tahun gagal seketika, lu ulangin lagi tahun depan. Gak ada cerita. Apa yang kita suka dari film olahraga? Proses, from zero to hero, journey, perjalanan. Itu yang kita suka kan? Kenapa? Karena ego, itulah ego manusia. Kita suka prosesnya gitu. Tapi di sini ego lu dihantem, bos. Nggak ada ruang buat drama, nggak ada ruang buat alasan, nggak ada ruang untuk pembenaran. Yang ada pertanyaan, lu cepat atau enggak? Lu paling cepat lu menang. Lu telat 0,001 detik lu kalah. Ini bukan cerita, ini vonis, bos. Lu diadili secara eksistensial dalam satu momen. Dan itu yang bikin film ini jauh lebih dalam dari yang gue kira, men. Itu yang bikin gue terpaku menonton film ini dari awal sampai akhir. Gue gak berkutik, gue diem nonton film ini. Film ini cerita sangat sederhana ya, menceritakan seorang anak yang memiliki bakat alami lari yang sangat luar biasa bernama Togashi. Dan dia juga punya temen yang namanya Komiya yang justru gak punya bakat sama sekali ya. Lu kalau misalnya lihat dia lari, udah kayak Boti, bos ya. Baru lari bentar tuh laganya udah kayak lari keliling GBK anjing. Formnya hancur, sepatunya hancur. Tapi ada satu hal yang si Komiya ini punya tapi gak dimiliki oleh si Togashi. Motivasi, ambisi, tekad ya. Jadi si Komiya ini ternyata menjadikan lari itu sebagai pelarian dari kehidupan. Itulah motivasinya. Sedangkan si Togashi tadi yang punya bakat alami luar biasa tadi, dia nggak punya motivasi apa-apa. Dia nggak punya tujuan untuk berlari ya. Pokoknya dia ngerasa dia bakat, ya udah, gue ikut aja lomba gitu loh. Dan pada akhirnya si Komiya ini minta si Togashi buat ngajarin dia lari gitu. Karena dia pengen ikut lomba lari dan dia pengen banget untuk mendapatkan medali. Dan sampailah di satu titik hal yang mustahil terjadi. Komiya mengalahkan Togashi. Tapi ini bukanlah akhir dari cerita. Justru ini awal dari film ini. Ini awal cerita yang nge-unlock karakter mereka berdua. Togashi yang gak pernah kalah seumur hidupnya akhirnya merasa kalah. Sedangkan Komiya yang gak punya bakat lari sama sekali, dia bisa menang.
melawan orang nomor 1 di sekolahnya. Jujur awalnya gue tuh ngerasa ini bakalan jadi film yang tipikal dualisme bakat vs kerja keras basi yang ribuan kali gue tonton di film atau anime lainnya. Tapi ternyata gue salah, karena anime ini ternyata membuka mata gue, menyadarkan gue atas kesalahan gue ketika gue jadi atlet dulu. Selama 2 tahun gue gak sadar kesalahan gue, dan gue baru sadar gara-gara nonton film anime anjing. Tapi tenang aja, buat kalian yang takut ini gak relate sama kalian, lu bilang ini film bagus karena ya lu relate aja karena lu juga atlet. Enggak, sama sekali enggak. Ini ngomongin kehidupan. Setelah lu menonton film ini, lu akan berpikir ulang mengenai seluruh kehidupan lu. Cuman gara-gara nonton anime lomba lari 100 meter anjing. Dan gilanya anime ini tuh punya banyak karakter. Jadi karakter itu bervariasi sekali, dan masing-masing karakter tuh punya filosofi yang berbeda-beda, yang gua jamin salah satunya akan relate sama lu. Tinggal lu pilih mana yang paling relate sama lu. Jadi coba setelah lu nonton review gua kali ini, lu nonton filmnya, terus lu balik lagi ke video ini, terus lu tulis di komen mana karakter yang paling relate sama lu. Coba ya, gue pengen tahu aja nih, penasaran aja. Tapi kalau lu tanya sama gue paling relate sama siapa? Jawabannya adalah Togashi, ya. Sekedar konteks, Wushu itu mirip sama lomba lari 100 meter dalam artian ketika lu udah melakukan satu kesalahan, lu gak bisa perbaikin lagi. Karena seluruh latihan gila-gilaan, jerih payah, darah, tangis yang gue lakuin selama 1 tahun nih, lu latihan nih, itu bener-bener dikuras, dikompres dalam 1 menit lu masuk lapangan pertandingan. Dan ketika di 1 menit tersebut lu gagal, done bro, selesai. Cuma bedanya ini lebih ekstrim sih. Kalau lari lebih ekstrim lagi, cuma 10 detik, dan lawan lu juga barengan sama lu, lomba gitu kan, lomba lari. Kalau wushu kan ganti-gantian gitu, abis gua baru musuh gua gitu. Tapi tetap aja wushu sama lomba lari 100 meter itu sama-sama pertarungannya itu bukan pertarungan fisik lagi, tapi pertarungan mental, ya. Lawan lu ya diri lu sendiri gitu. Dan kebetulan gua adalah termasuk orang yang punya mental sampah anjing ya. Gua nggak punya ambisi, gua nggak punya target, gua latihan main-main, gua latihan malas-malesan karena gua cuma ngerasa wushu ini ya buat gua happy gitu. Bahkan sampai detik-detik pertandingan pun, yang di saat teman-teman gua lain musuh-musuh gua semua udah lock in, ibaratnya ini udah mau tanding, udah fokus, udah muka udah kayak mau bunuh orang anjing. Gua masih bisa cengengesan sana sini, bahkan gue bisa beli snack dulu sebelum pertandingan dimulai. Jadi gue bisa juara nasional tiap tahun, gue bisa sampai ikut kejuaraan Asia. Itu bener-bener murni ketolong bakat gue doang. Makanya setiap pertandingan ketika gue udah dapat medali 1 nomor, kalau wushu kan beberapa nomor, beberapa jurus ya. Misalnya gue udah main pedang nih, udah dapat medali emas, keesokannya pas main tombak di nomor berikutnya pasti ada aja masalahnya, gagal, ya kan? Di saat teman-teman gue yang lain kalau gagal nangis, gue masih bisa cengengesan karena gue nggak peduli gitu. Latihan suka-suka ya, tanding santai-santai aja. Dan lu tahu apa? Ironisnya, gue ditampar sama film ini. Oke, pelan-pelan Pak Sopir ya. Bentar dulu, nanti jawabannya akan kalian temuin di akhir video. Tapi kita balik dulu ke karakter Togashi. Kenapa gue mirip sama Togashi? Kenapa gue relate sama Togashi? Karena Togashi sama. Dia nggak pernah menganggap pertandingan itu sebuah hal yang serius karena dia punya bakat. Tapi ketika dia kalah pertama kalinya melawan orang yang gak punya bakat sama sekali, orang di bawah dia, yang dia ajarin, si Komiya tadi, disitulah justru titik kejatuhan. Meskipun kejatuhan di film ini tuh nggak kejatuhan konvensional seperti rumus-rumus film-film olahraga lainnya ya. Kalau kalian nonton film-film olahraga kan pasti rumusnya sama. Diremehkan dulu, berjuang, terus jatuh, terus bisa bangkit, dan akhirnya menang. Tapi film olahraga yang bagus justru memelintir rumus ini. Rocky kalah secara angka di akhir, tapi dia menang sebagai manusia. Raging Bull justru ini antitesis Rocky tadi. Si Jack LaMotta menang di atas ring, tapi hancur sebagai manusia. Million Dollar Baby pakai formula yang sama untuk mengecoh penonton, seolah-olah ini film from zero to hero, membuat penonton berpikir, oh ini Rocky tapi versi cewek aja bedanya gitu kan. Dan bener aja, di akhir itu udah track menuju ke kemenangan gitu. Janjinya tuh udah bentar lagi nyampe nih ke titik seperti Rocky nih. Tapi tiba-tiba patah leher, lumpuh total, dan memilih untuk mati. Pahit kan? Tapi
Justru itu yang ditekankan sama Clint Eastwood. Kalau kerja keras itu tidak selalu membuahkan hasil. Bukan karena kerja keras lu akan pasti menang. Enggak. Inilah realitanya. Realita kehidupan tuh memang kejam. Nggak ada pertandingan ulang. Nggak ada dia pada akhirnya jadi juara. Nggak ada. Ya udah, mati. Film ini berani jujur, dan itulah yang dilakukan oleh film-film olahraga yang berhasil memelintir formula sehingga menjadi film yang bagus. Dan itu juga yang dilakukan oleh film ini. Nah, oke, kita bahas satu-satu ya. Ketika Togashi kalah sama Komiya di pertandingan yang sebenarnya, ketika time skip mereka udah di SMA, Togashi itu seolah-olah nggak peduli. Lagi-lagi dia cuek, dia santai, nggak ada masalah hidupnya, santai-santai aja, dia tenang-tenang aja. Tapi kita semua tahu, di balik senyumannya dia, di balik cueknya dia peduli sama kekalahannya dia. Tahu dari mana? Dari visual. Lagi-lagi nggak perlu dialog, nggak perlu dia curhat sama seseorang lain, nggak perlu. Kita lihat dia santai-santai aja. Tapi hanya dengan perlombaan lari yang begitu singkat itu, ketika menuju garis finish dan dia kalah sama Komiya, warna berubah menjadi black and white, hanya suara hujan yang semakin lama semakin kencang, tanpa musik. Dia cuma melihat Komiya berdiri di depannya dia dengan tatapan kosong, berdiri, mati berdiri seperti Roberto Baggio di final Piala Dunia 1994, dengan kamera yang perlahan-lahan menjauh, goresan hujan yang semakin menebal. Kita tahu hujan itu biasa di looping kan. Kita tambah lagi layer 2, layer 3, layer 4 tumpuk terus sampai warna putih itu menutupi si Togashi, sehingga Togashi itu menghilang dengan tebalnya hujan. Man, itu visual yang bercerita. Di situ kita tahu eksistensi seorang Togashi menghilang dengan kalahnya dia melawan Komiya. Sesimpel itu. Sebelumnya dia nggak pernah kalah sama siapapun. Ya dulu itu mungkin anomali aja, dia pikir gitu lawan Komiya dia kalah pas masih kecil, anomali lah. Ya dia nggak pernah kalah, dia selalu menang. Sekalinya kalah, hidupnya hilang, dia cuma tahu menang. Tapi film ini lagi-lagi nggak mencoba untuk mendramatisir kekalahan tersebut. Film itu langsung berlanjut begitu aja, langsung move on, time skip ya 10 tahun ke depan. Ketika si Togashi udah kerja nih, udah lebih dewasa lagi, dan hidupnya lagi-lagi biasa aja, dia cuek, santai, nggak ada permasalahan gitu, nggak ada efek gara-gara dia kalau dia stres gitu hidupnya jadi ancur, nggak ada begitu. Tapi lagi-lagi hanya dengan visual yang tadi kita tahu ini Togashi yang sekarang udah beda sama Togashi yang dulu, karena dia membohongi dirinya sendiri, seolah-olah dia cuek, seolah-olah dia nggak peduli sama kekalahan tersebut. Dan inti dari film ini adalah ketika dia berdialog sama satu atlet senior bernama Kaido yang punya julukan Forever Second, karena selama 15 tahun karirnya lu bayangin dia selalu berada di posisi kedua. Ada satu orang yang namanya Zaitsu, pemegang rekor di Jepang saat itu, yang selalu berada satu langkah di depannya, dan dia tahu. Makanya si Togashi nanya sama si Kaido, bagaimana cara menghadapi kenyataan, how to deal with reality. Dan Kaido ngomong, manusia itu bisa lari dari kenyataan asalkan lu mengerti dulu alasan lu lari apa. Nah masalahnya si Togashi dari awal gue udah bilang dia nggak tahu alasan dia lari apa. Dia lari karena dia orang-orang bilang dia berbakat, dia hebat. Ya udah dia lari, dia lomba, dia tahu dia jago. Ya udah sesimpel itu. Tapi dia nggak punya alasan lain. Dan semenjak dia ketemu sama Kaido, dia mikir terus ya, apa ya alasan gua lari gitu, sampai pada akhirnya tas ketemu dia. Ya ketemu lagi sama Kaido, dia langsung pamer gitu kayak, akhirnya bang, gue tahu bang sekarang alasan gue lari apa. Lo tahu dia bilang apa? Dia bilang, gue lari bukan untuk menang, tapi gue lari untuk orang lain. Di situ, coba lo perhatiin mikro ekspresinya Togashi ini, luar biasa animasinya, ini luar biasa gambarnya. Lu perhatiin mikro ekspresi, lu perhatiin actingnya. Mata menyipit menghindari tatapan matanya si Kaido, dan gua perhatiin, gua hitungin dia kedip 5 kali di scene tersebut ketika dia ngasih tahu apa alasan dia lari ke si Kaido. 5 detik kedip dengan senyuman yang tipis asimetris gitu. Udah, lu nggak perlu jadi pakar psikologis, pakar gestur dan sebagainya. Lu tahu dia lagi bohong. Paling gampang lu nanti bandingin sama adegan terakhir film ini ketika dia ngobrol sama si Komiya mata demi mata, lu bisa lihat di situ itu baru jujur.
Itu baru kejujuran. Mata berisi, bener-bener dia menatap mata si Komiya gitu. Sedangkan ketika dia ngobrol sama si Kaido, ya Kaido yang udah menghadapi kenyataan selama 15 tahun bahwa dia nggak pernah bisa jadi nomor 1, bahwa dia selalu satu langkah di belakang si Zaitsu. Ya si Kaido tahu lah kalau misalnya si Togashi ini bohong gitu. Dia nggak jujur sama dirinya sendiri. Dia tahu kalau misalnya si Togashi ini belum mengerti kenyataannya seperti apa. Something's in my ass. Kalau dia kalah sama Komiya dia belum paham. Tapi yang gue suka di sini, si Kaido ini nggak ngejudge si Togashi sama sekali. Dia cuma ngomong ada perbedaan antara orang yang diam dengan mata tertutup dan lari dengan mata terbuka. Tapi Togashi lagi-lagi masih belum paham dengan perkataan si Kaido ini gitu. Bahwa dialah yang dimaksud dengan diam dengan mata tertutup. Karena selama ini dia belum menerima kenyataan kalau dia udah bukan yang terbaik lagi. Kalau Komiya yang gak punya bakat lari tersebut yang dia ajarin pas masih kecil, itu udah berada di depan dia. Togashi tutup mata. Sedangkan lo ingat tadi apa yang dikatakan oleh Kaido? Bagaimana untuk bisa lari dari kenyataan? First, we attack his heart. First, you must understand it. Lu harus paham dulu kenyataannya seperti apa. Dan itu bukan cuman ngemeng doang. Kaido gak ngemeng, dia buktiin. Ketika dia berlomba dengan Zaitsu yang selalu ada di depan dia dan Komiya generasi baru setelah dia, seluruh masyarakat Jepang yang menonton perlombaan lari 100 meter ini langsung memprediksi kalau pemenangnya antara Komiya atau Zaitsu. Zaitsu atau Komiya. Sedangkan si Kaido ini tidak pernah disebutkan sebagai calon pemenang. Dan dia ngomong apa sebelum lari? Lah, gua kagak dianggap anjing. Gua masih di sini, Bos. Ketika start dimulai, ya betul, dia berada di belakang Zaitsu sama Komiya. Dan dia sadar betul, inilah kenyataannya. This is the reality gitu loh. Ya kenyataan dia memang berada di bawah mereka berdua, di belakang mereka berdua. Tapi seperti yang dia bilang di awal, kalau manusia itu bisa keluar dari realita ketika mereka sudah paham terlebih dahulu. Dan di titik itulah si Kaido ngomong, saatnya keluar dari realita. Kaido menang untuk pertama kalinya semenjak selama 15 tahun dia selalu berada di posisi kedua di belakang Zaitsu. Jadi Kaido ini bukan cuma teori doang. Dia bukan cuma omon-omon doang. Omon. Bukan. Ya, sekarang kita balik lagi ke si Togashi yang masih merasa alasan dia untuk lari, yaitu untuk orang lain, dia bilang di awal itu alasan palsunya dia. Dia pikir ketika dia menemukan alasan palsu ini, dia bisa lari dari kenyataan, dia bisa keluar dari realita. Dan oke, setelah dia bilang sama si Kaido alasannya, kita dikasih lihat dia training montage ala-ala Rocky dengan musik yang keren. Seolah-olah ini pembangunan epic menuju ke kebangkitan, ke klimaks, ke sequence ke-7 biasanya nih kalau dalam sebuah film gitu kan. Tapi alih-alih kebangkitan, kita dikasih lihat ketika dia lagi lari, wide angle dari kejauhan, ada yang salah sama kakinya dan dia cedera. Di titik inilah dia belajar untuk jujur dengan dirinya sendiri. Togashi yang dari awal selalu santai, cuek ya, kalah ya nggak apa-apa lah, santai aja gitu kan ya. Seolah-olah semua baik-baik aja. Tapi justru ketika di satu momen dia menjelaskan kedua bocil di depannya dia mengenai ya kalah itu bagian dari kehidupan, nggak apa-apa untuk kalah. Tapi disitulah air mata dia tidak terbendung, bercucuran, emosi dia keluar meledak-ledak, dia kena mental breakdance. Bukan ya, mental breakdown maksud gue. Dan gue suka banget bagaimana scene mental breakdown ini benar-benar dianimasikan, bukan hanya sekedar rotoscoping aja. Ya, gue udah pernah jelasin waktu itu teknik rotoscoping yang dimana kita nge-tracing, kita ngejiplak frame by frame dari rekaman video nyata gitu. Rekaman video asli live action di tracing sehingga hasilnya begitu realistis karena ada bobotnya. Ya pergerakan manusia, maka lu lihat di sepanjang film ini kalau misalnya orang abis lari itu kan biasa ada ngerem gitu di bagian akhir gitu setelah udah sampai 100 meter. Itu ketika melambat gerakan kakinya, badannya, leher, rambut itu gila banget. Literally lu nggak nonton ini kayak anime, ini bener-bener kayak ya udah live action tapi dibikin art style-nya 2 dimensi gitu.
Dan buat kalian yang belum tahu, film anime 100 meter ini diproduksi oleh Rock and Roll Mountain Studio yang dikepalai oleh Kenji Iwaisawa yang memang udah terkenal dengan teknik rotoscopingnya ya. Lu kalau perhatiin ya film dia sebelumnya juga sama, dia memang demen banget sama rotoskop. Tapi yang gue suka dari si Kenji Iwaisawa ini adalah dia punya karakter style sendiri yang begitu kuat, begitu unik, begitu distinktif. Yang dimana kalau lu pada bilang rotoskop itu gampang karena ngeciplak, lu pertama buatnya setengah mampus ya, ribuan frame lu kerjakan sendiri ya, mati lo ya, gerd lo anjing. Kedua, sama kayak ngelukis, ketika lu melukis sesuatu bener-bener lu jiplak sama persis 1:1, itu namanya bukan seni, itu foto. Nah, seni itu lu harus mengekspresikan diri lu sendiri, lu harus mengekspresikan emosi ya dengan stylenya lu gitu. Dan itu bisa gua sangat-sangat rasakan dari si Kenji Iwaisawa gitu. Ya dengan scene mental breakdown ini yang dibuat dengan metode boiling line, garis yang tidak konsisten, patah-patah. Tekanan pennya itu lu bisa lihat nggak rata, memberikan efek yang garisnya tuh kayak bergetar, mendidih. Ya, emosi tuh kerasa banget, meledak-ledak. Hanya dengan visualnya itu lu bisa ngerasain perasaannya sih Togashi ketika menangis, bercuran teriak seperti itu. Lu bisa merasakan gitu kekacauan batinnya si Togashi ya, secara jujur dan mentah, hanya lewat gambar gitu, garis yang bener-bener bergetar gitu. Nah ini gue kasih contoh ya. Gue kasih contoh apa sih perbedaan ya, gambar yang mungkin clean, enak dilihat, enak nyaman dipandang, sama teknik seperti ini yang bener-bener seperti hancur tapi emosinya lebih kelihatan. Nih gue kasih lihat ya. Oke, kembali lagi dengan Bob Ross versi Cina. Nicho sama Vincent. Nah, ini dia ya. Kita udah siap dengan pen dan tablet lagi. Udah gua siapin Photoshopnya di sini supaya kalian bisa langsung lihat prakteknya gitu. Perbandingan antara gambar yang menggunakan emosi dari si ilustrator atau si pelukis gitu ya. Kayak yang lu bisa lihat tadi itu ketika mental breakdown, boiling line seperti apa, kasarnya seperti apa, dibandingkan yang dengan clean, art line-nya bagus, rapi, tapi emosinya nggak kerasa. Itu ada dua perbandingan yang cukup signifikan yang gua akan langsung praktekkan di sini. Ya mungkin di sini gua akan gelapin sedikit supaya kalian fokusnya ke Photoshopnya ya. Oke, kita langsung cepet aja. Sorry kalau misalnya hancur gitu ya. Nah, ini kan aduh ya. Langsung kita kasih perbandingan. Yang pertama kita mulai dari yang misalnya kayak clean dulu gitu. Mungkin kalau clean ya, kita langsung kasih lihat ya. Lu bisa langsung lihat gitu. Ini gue nggak perlu selesain, tapi maksudnya lu udah kelihatan ekspresi seperti apa. Kelihatan dia lagi scream, lagi teriak gitu. Tapi gue akan kasih perbandingannya kalau misalnya gue gambar secara ekspresif, secara emosional. Ya, lu langsung bisa lihat perbandingannya seperti apa. Lu bisa lihat. Dua gambar yang ekspresinya sama, tapi diekspresikan lewat garis yang satu clean, yang satu kasar. Kerasa nggak kalau misalnya yang kanan itu terasa lebih berteriak gitu? Dan itulah yang dilakukan oleh anime 100 meter sini gitu. Jadi gue heran kalau misalnya ada yang bilang kayak, bang gue pusing ngeliatnya. Ya lagi-lagi selera gitu ya, seni subjektif. Cuman gue pengen tekankan dari segi objektivitas, ya itu yang pengen ditekankan oleh si mangaka, si ilustrator, si animator gitu. Bagaimana ketika kakinya udah mulai terlihat sakit, cedera, dibikin lebih bergetar lagi, lebih hancur lagi garisnya. Itu emosinya gitu. Dan kita nggak ngomongin cuma secara visual gitu, secara gambar. Kita sekarang ngomongin secara sinematografi. Lagi dan lagi, ini udah bukan anime, ini sinema bos, ini film gitu. Lu perhatiin sinematografi, bagaimana kamera bergerak. Itu udah kayak 3D yang dibikin jadi 2D gitu. Lu bayangin ada satu scene lagi hujan mau lomba lari, itu bener-bener kamera muter long take, kasih lihat tribun penonton, itu arena seperti apa, satu ruangan itu gila banget bro. Itu frame digambar satu-satu, lu bayangin gitu, rotoskop anjing. Dan di sepanjang film ini sering banget ketika karakter bergerak memang backgroundnya juga ikut bergerak gitu, jadi dinamis banget. Nggak kayak anime yang sebelum ini gua tonton nih bos. Makanya kalau sebelum ini gue nonton anime itu berasa kayak makan tai, sekarang langsung kerasa kayak makan Wagyu A5 anjing. Yang tahu-tahu aja
1 menit film ini itu jauh lebih berharga daripada 1 episode anime itu. Oke, ya balik lagi ke Togashi yang akhirnya dia bisa jujur dengan dirinya sendiri dan itu merupakan tamparan ya bos ya. Gue baru sadar kalau selama ini ya gue sama kayak Togashi tadi gitu. Gue belum paham, belum menerima kenyataannya kalau gue mau menang, gue nggak mau kalah. Cuman gue mencoba untuk menipu kepala gue sendiri gitu. Sama kayak si Togashi yang bilang kalau misalnya oke, gue lari untuk for the sake of the other. Untuk yang lain itu bohong, bullshit gitu. Ya sama gue baru sadar gue nggak pernah memberikan 100% kemampuan gue ketika gue bertanding seperti yang dilakukan oleh Togashi pada akhirnya di akhir film ini. Yang semua orang bilang buat lu pada yang ngomong apa sih anime 100 meter endingnya nanggung. Bro, lu nonton apa? 1 jam 46 menit lu nonton apa? Itu kan core-nya. Ketika Togashi sama si Komiya pada akhirnya berlari mengeluarkan seluruh kemampuan mereka berdua dengan muka tersenyum. That's the ending. Itulah konklusinya kan. Ini bukan berbicara menang kalah. Yang jadi permasalahan adalah mereka berdua saling membutuhkan satu sama lain. Komiya yang udah sekarang jadi juara 1 terus ya, dengan tekadnya tanpa bakat dia gitu, dia bisa jadi yang nomor 1. Tapi lama-lama dia kosong gitu hidupnya gitu. Ya oke, gue menang terus apa? Ya udah dia lakuin lagi. Dia kehilangan tujuan, kehilangan motivasi untuk berlari. Tapi ketika mereka berdua berlomba untuk terakhir kalinya di film ini, di akhir film ini, dia lagi-lagi di awal si Togashi itu startnya kalah sama si Komiya. Tapi dia udah menyadari, dia udah paham sama kenyataan dia, dan dia mencoba seperti si Kaido tadi untuk lari keluar dari realita. Dia mengejar si Komiya sehingga mereka berdua bisa berlari bersama-sama untuk mengeluarkan potensi mereka terbaik. Dan pertanyaannya, apa alasan lu untuk berlari?